Shalom sahabat-sahabatku, kembali kita dalam Renungan Kristen Sahabat Yesus Ministry. Renungan kita pada hari ini saya beri judul, Tidak ada hukum manapun yang menentang buah roh. Saudara-saudara, sahabat-sahabatku, apakah ada hukum yang melarang ketika ada orang saling mengasihi? Apakah ada hukum yang melarang ketika ada orang bersukacita? Apakah ada hukum yang melarang ketika orang itu memiliki damai sejahtera? Apakah ada hukum yang melarang jika ada orang sabar? Apakah ada hukum yang melarang ketika ada orang yang mau bermurah hati? Apakah ada hukum yang melarang ketika orang mau berbuat baik? Apakah ada hukum yang melarang ketika orang itu setia? Apakah ada hukum yang melarang jika orang itu lemah lembut? Apakah ada hukum yang melarang ketika orang itu dapat menguasai dirinya? Jawabannya adalah tidak ada hukum apapun dan hukum manapun yang melarangnya. Kenapa tidak ada? Karena itu semua adalah buah dari Roh Kudus. Saya kutip kata-kata Joseph Verber. Hukum ada untuk maksud mencegah, tetapi di dalam karya Roh Kudus tidak ada yang perlu dicegah. Itu kata Joseph Verber. Ya, orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, mereka-mereka inilah yang akan menghasilkan buah-buah tersebut. Kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ke 23. Firman Tuhan berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sudahkah saudara memiliki buah-buah tersebut dalam hidup saudara? Jika belum, artinya saudara belum memiliki Roh Kudus. Roh Kudus yang bisa memimpin hidup saudara sehingga dapat menghasilkan buah-buah tersebut. Untuk itu, jika saudara mau buah-buah tersebut ada di dalam hidup saudara, maka saudara yang pertama kali harus memiliki Roh Kudus itu terlebih dahulu dalam hidup saudara. Dan untuk menerima Roh Kudus, saudara harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh sekarang juga. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, maka Roh Kudus akan langsung diberikan kepada saudara. Bisa kita lihat di dalam Efesus 1 ayat ke-13, firman Tuhan berkata, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu yang dijanjikannya itu. Haleluya, amin. Tetap semangat, tetap setia kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.